Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka dalam ruangan ini yang insya Allah ruangan ini penuh dengan keberkahan, karena dalam ruangan ini tiada niat lain, tiada niat apapun kecuali niat thalabul ilmi, yaitu niat mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya qalqalah. Jadi qalqalah, kita akan belajar apa itu qalqalah, kemudian huruf qalqalah itu apa saja, bagaimana cara membacanya, akan kita pelajari semua pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu qalqalah menurut bahasa dan menurut istilah. Dan menurut bahasa sendiri, qalqalah adalah pantulan atau getaran. Apa yang dipantulkan, apa yang digetarkan, pasti dalam benak kalian bertanya-tanya, apa yang dipantulkan? Bola voli, bola pingpong, atau bola kasti, atau yang lain. Nah, ini akan dijelaskan pada pengertian qalqalah menurut istilah. Jadi menurut istilah yaitu qalqalah merupakan pantulan atau getaran suara yang keluar ketika membaca huruf qalqalah yang berharokat sukun atau disukunkan. Sukun di sini artinya mati. Jadi huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati, atau huruf qalqalah yang diwakofkan atau disukunkan. Jadi syarat dari qalqalah itu sendiri yaitu hurufnya harus sukun atau disukunkan. Sampai sini bisa dimengerti? Bapak harap sampai sini kalian bisa mengerti. Kita lanjutkan pada huruf qalqalah itu sendiri. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama yaitu qaf, ta, ba, jim, dan terakhir dal. Jadi ada 5. Dan untuk mempermudah ingatan kita, bisa disingkat atau bisa dikumpulkan jadi satu kalimat atau satu kata menjadi baju di toko. Nah, jadi ketika jalan-jalan kita lihat baju di toko, otomatis kita akan mengingat itu huruf qalqalah yang jumlahnya ada 5 itu tadi. Dan cara membacanya sendiri bagaimana, Pak? Cara membacanya yang pertama yaitu dengan memantulkan huruf qalqalah itu sendiri ketika sukun atau disukunkan. Dan yang kedua, apabila huruf qalqalah itu apabila waqaf, huruf qalqalah itu bertasdid, maka harus dipenuhi dulu tasdidnya, baru huruf qalqalah itu dipantulkan. Bapak ulangi lagi. Jadi ketika diwakofkan huruf qalqalah itu bertasdid, huruf qalqalahnya itu bertasdid, maka harus dipenuhi dulu tasdidnya, baru dipantulkan huruf qalqalahnya itu sendiri. Nah, sekarang ke jenis-jenis qalqalah. Qalqalah ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama qalqalah, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Sughra, yang pertama sughra. Sughra itu artinya kecil, dalam artian huruf yang kita pantulkan atau suara yang kita keluarkan ketika memantulkan huruf qalqalah itu sendiri itu tidak terlalu ngoyo. Bahasa Indonesianya ngoyo apa ya? Terlalu berat lah. Jadi qalqalah pantulannya itu kecil, tidak terlalu ngoyo. Nah, ketika disebut qalqalah sughra itu ketika bagaimana? Jadi ketika huruf qalqalah yang dari sananya itu sudah sukun atau sudah berharokat sukun atau harokat mati,
biasanya huruf qalqalah sughra ini berada di tengah-tengah kalimat. Contoh, tajri. Nah, huruf jim berada di tengah-tengah kalimat dan harokatnya sukun. Jadi dari sananya itu sudah sukun. Itu yang dimaksud qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Nah, kalau kita cari contoh dalam surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tajri, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Ada dua contoh dalam ayat ini. Itu contoh dari qalqalah sughra. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah kubra atau qalqalah yang besar atau yang agak berat, yaitu ketika ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dan diwaqafkan. Jadi sukunnya itu tidak sukun asli karena sukunnya itu sukun karena waqaf. Contoh pada surat Al-Kafirun ayat yang ketiga dan kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu huruf aslinya, harokat aslinya wala antum abiduna ma a'budu. Aslinya itu budu, bukan bud tapi budu. Harokat aslinya dhammah. Karena waqaf jadi disukunkan. Jadi wala antum abiduna ma a'bud. Dipantulkan huruf dalnya karena dal merupakan huruf qalqalah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua dan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Sebelum Bapak akhiri, apabila Bapak ada salah kata maupun salah ucapan maupun yang Bapak sengaja maupun tidak sengaja, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.